Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 SIF D Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi iodimetri dan iodometri. Titrasi iodimetri dan iodometri. Titrasi iodimetri dan iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi-reduksi. Metode ini lebih banyak digunakan dalam analisa jika dibandingkan dengan metode lain. Selanjutnya, apa itu titrasi redoks? Jadi, titrasi redoks ini adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks, di mana reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau senyawa atau ion yang bersifat reduktor. Jadi, kalau larutan bakunya oksidator, maka analit harus bersifat reduktor ataupun juga sebaliknya. Titrasi iodimetri dan iodometri. Yang pertama, titrasi iodimetri. Iodimetri ini merupakan analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat reduktor atau natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin atau dengan penambahan larutan baku berlebihan. Untuk reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Dan yang kedua atau selanjutnya, titrasi iodometri. Iodometri adalah analisa titrimetrik yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator, seperti besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku tiosulfat. Untuk reaksinya dapat dilihat pada di bawah ini. Selanjutnya adalah metampiron. Pada metampiron ini dilakukan pembakuan I2 0,1 N dengan volume pertama 9,3 ml, volume kedua 9,6 ml, volume ketiga 8,8 ml. Di sini diperoleh V rata-rata yaitu adalah 9,23 ml. Dari sini dapat didapatkan nilai C2 sebesar 0,108 normalitas. Yang kedua adalah penentuan kadar dengan 3 variasi volume. Yang pertama 24,1 ml, volume kedua 24,3 ml, dan volume yang ketiga 23,7 ml. Dari sini akan dicari nilai Mg dengan rumus C dikali Mr dikali V1 atau V2 ataupun V3. Dari sini akan didapatkan nilai Mg rata-rata sebesar 865,2 mg. Setelah mendapatkan penentuan kadar, selanjutnya menentukan persen kadar. Pada persen kadar ini diperoleh kadar sebesar 432,6%. Adapun didapatkan juga persen kesalahan sebesar 53,85%. Syarat dari persen kesalahan ini tidak boleh lebih dari 20%. Analisis kadar kesalahan. Adapun tujuannya itu adalah untuk mengetahui percobaan yang dilakukan termasuk ke dalam bagian error analisis atau tidak.
Selanjutnya adalah penyebabnya. Kesalahan dalam pembuatan larutan baku, kesalahan dalam mengamati perubahan warna indikator. Selain itu juga dapat diakibatkan oleh kesalahan membaca pada skala ukur. Dan untuk syarat dari analisis kadar kesalahan, yaitu tidak boleh lebih dari 20%. Baiklah, sekian pemaparan dari kami mengenai materi titrasi iodometri dan iodimetri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.